banquet is ready, now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He Mari kita awali pembelajaran kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami dalam kegiatan pembelajaran ini, agar kami sungguh memahami makna hidup kami di dunia, dan menghayati panggilan hidup berkeluarga, serta menghargai orang tua kami yang telah membangun keluarga, di mana kami menjadi bagian dari keluarga ini. Doa ini kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, Putra-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang dapat dicapai dengan komunikasi batin yang baik antar anggota keluarga. Gaudium et Spes artikel 52 menyebut bahwa kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan pembinaan anak-anak. Akan tetapi juga perawatan ibu di rumah sangat dibutuhkan anak-anak dan seterusnya. Maka, sebagai ayah dan ibu di rumah, mereka punya tanggung jawab. Sebagai bapa, dia adalah kepala keluarga, partner istrinya. Dia pendidik utama dalam keluarga. Dan sebagai ibu, dia juga punya tugas dan tanggung jawab. Dia adalah hati dalam keluarga, partner suami, dan juga pendidik. Maka, kewajiban yang ada di dalam keluarga sebagai ayah, ibu, dan anak-anak harus saling mengembangkan. Jadi, apa yang dikatakan oleh Gaudium et Spes tadi, bahwa kehadiran ayah yang aktif, perawatan ibu yang luar biasa di rumah, akan membuat memang rumah ini menjadi sekolah kemanusiaan. Jadi dalam latihan-latihan yang akan saya munculkan, silakan kalian kerjakan dengan baik. Nah, sekarang juga saya tampilkan ya bahan atau sumber dari kitab suci yang berbicara tentang keluarga. Matius 19 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan, setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Ingat sekali, untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya,
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi saya baca yang terakhir. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, ini dasar kitab suci yang mengedepankan, ya, yang mendasarkan keluarga itu harus utuh. Ya, tetapi tentu ada tadi penjelasannya, atau nanti kita lihat dalam dokumen gereja bahwa ya tentu antara suami dan istri harus ada kerjasama. Kalau tidak memang ya susah ya untuk mengatakan bahwa bisa kita terapkan apa yang dipesankan oleh Yesus ini. Ya. Nah, di sini saya tampilkan ya dokumen gereja yang berbicara tentang keluarga dalam perkawinan. Nah, itu terdapat dalam Gaudium et Spes artikel 52. Nah, tentu ini dokumennya lumayan panjang, tapi saya ambil yang awal dan yang akhir, ya. Nah, di tengah-tengahnya nanti sudah saya jelaskan dalam bahan presentasi. Nah, coba saya baca sambil sedikit juga saya jelaskan. Nah, dalam pengantar memang sudah disampaikan bahwa keluarga merupakan suatu pendidikan ya untuk memperkaya kemanusiaan, ya, memanusiakan manusia supaya manusiawi, ya itu. Supaya keluarga mampu mencapai kepenuhan hidup dan misinya. Ya, mencapai kepenuhan hidup dan misinya. Ada misi keluarga itu. Ya, untuk itu diperlukan komunikasi hati penuh kebaikan. Diperlukan komunikasi hati penuh kebaikan. Kesepakatan suami istri dan kerjasama orang tua yang tekun dalam pendidikan anak-anak. Nah, kehadiran ayah, ya, kehadiran aktif ayah sangat membantu pembinaan mereka. Ya, tetapi juga pengurusan rumah tangga oleh ibu. Nah, ini dijelaskan di sini, ya, bahwa aktif kehadiran ayah dalam pembinaan, tetapi ibu, ya, dalam pengurusan rumah tangga karena itu yang bertemu dengan anak-anak setiap hari. Nah, yang terutama dibutuhkan oleh anak-anak yang masih muda. Perlu dijamin tanpa maksud supaya pengembangan peranan sosial wanita yang sewajarnya dikesampingkan. Ya, bukan berarti tugasnya atau kekhasannya sebagai seorang wanita ya di nomor duakan, dikesampingkan, tidak. Nah, pada akhir artikel ini dikatakan, akhirnya hendaknya para suami istri sendiri yang diciptakan menurut gambar Allah. Ini sudah masuk dari kitab Kejadian itu, ya. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, yang hidup dan ditempatkan dalam tata hubungan antar pribadi yang otentik, yang asli, bersatu dalam cinta kasih yang sama, bersatu pula dalam usaha saling menguduskan. Nah, ini saling menguduskan, supaya mereka dengan mengikuti Kristus sumber kehidupan di saat-saat gembira maupun pengorbanan dalam panggilan mereka. Karena cinta kasih mereka yang sejati, nah, mereka ya keluarga ini menjadi saksi-saksi misteri cinta kasih yang oleh Tuhan diwahyukan kepada dunia dalam wafat dan kebangkitannya. Ini dokumen gereja yang berbicara tentang keluarga, ya. Sekarang kita coba latihan, ya, latihan soal supaya kamu terbiasa juga, ya. Silakan nanti buka, ya, ini ada bukunya di halaman 11. Nah, apa makna keluarga? Ya, dari pembuka tadi dan nanti ada dalam kitab suci dan dokumen. Ya, silakan secara bahasamu sendiri menggabungkan ide-ide tadi, gagasan-gagasan itu. Apa makna keluarga? Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, ya, apa manfaat komunikasi dalam keluarga?
Tahu komunikasi kan? Ya, bukan hanya komunikasi ngomong gitu ya. Dalam keluarga itu luas segala komunikasi. Ya, ada yang verbal, ada yang memang lebih pada bahasa tubuh, ya. Apa manfaatnya? Lalu apa peran bapak dan ibu dalam keluarga? Bapak perannya lebih apa, mama lebih perannya apa? Lalu yang terakhir, nah, apa upaya gereja dalam membina keluarga yang sudah dilakukan oleh gereja, ya, supaya keluarga itu betul-betul utuh, betul-betul mengenal apa tugas, kewajiban, apa hak masing-masing, ya, dan ini diberikan oleh gereja untuk membangun kehidupan iman dalam keluarga. Nah, ini silakan berlatih. Boleh kamu buka dari buku yang saya bagikan, boleh juga dari referensi yang lain, ya kan. Sekarang bisa kamu search di internet, ya. Tapi lihat, ini ajaran Katolik, ya, ajaran Katolik. Nah, oke, silakan berlatih. Setelah kita melihat tanggung jawab ayah dan ibu dalam menjaga keluarga, dalam membesarkan anak-anak, kita lihat juga bagaimana kewajiban anak terhadap orang tuanya. Kewajiban ini sih dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Semakin lama anak akan semakin mandiri, sementara orang tua semakin butuh bantuan dari anak-anaknya. Lalu kewajiban dasar anak kepada orang tua adalah mengasihi dan menghormati kedua orang tuanya. Lalu terpenting di situ adalah dalam wujud berperilaku, bersikap penuh syukur telah memiliki ayah dan ibu. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana membina hubungan kakak dan adik. Hubungan kakak dan adik itu terjadi dalam kasih persaudaraan, di mana mereka saling membantu dan saling menghargai. Sebenarnya proses pendidikan terjadi secara tidak langsung antara kakak dan adik dalam bertengkar, dalam saling membantu, mereka sudah saling mendidik. Dalam keluarga, dalam hubungan suami dan istri, penting sekali cinta yang bisa menghidupkan segala lini dalam kehidupan keluarga. Apa pentingnya cinta dalam hidup manusia? Pertama itu, hidup dan berkembangnya manusia itu karena cinta. Kita bisa lihat dari Yohanes 15 ayat 12 bahwa dasar ajaran Kristiani adalah mengasihi, mencintai. Orang bisa bahagia, orang bisa sehat dan seimbang karena memiliki cinta. Cinta menghindarkan gangguan psikis, menyembuhkan sakit jiwa. Manusia harus memberi dan menerima cinta. Ketika memberi dan menerima cinta, maka dia mengalami kesembuhan, sembuh dari perasaan kesepian, dan memiliki kekuatan aktif dalam diri sendiri, sehingga kekuatan ini untuk mempersatukan. Dalam hubungan suami istri, mereka dilahirkan kembali, bahwa mereka membutuhkan cinta satu sama lain. Mencintai paling mesra dan intim, itu yang terjadi dalam keluarga. Menerima fisik dan psikis. Fisik dan psikis pasangan diterima dalam kepenuhan. Sehingga suami butuh cinta dari istrinya, istri butuh cinta dari suaminya. Begitulah manusia membutuhkan cinta dalam kehidupannya. Cinta kasih yang menghargai teman hidup sebagai partner. Kebahagiaan di dalam hidup tidak terjadi secara otomatis, apalagi dalam kehidupan keluarga. Setelah mempelai menerima berkat di gereja dan diresmikan perkawinannya, kebahagiaan itu masih harus dibentuk dan dibangun, diwujudkan terus-menerus
lewat perbuatan nyata sehari-hari. Maka cinta dalam hidup berkeluarga perlu dibangun agar bertumbuh dan berkembang. Perlu suasana partnership antara suami istri. Partnership berarti persekutuan atau persatuan yang berdasarkan prinsip kesamaan derajat. Duanya menjadi partner yang serasi dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Berikutnya adalah cinta kasih yang menyerahkan dirinya sendiri. Cinta kasih dalam hidup perkawinan sangat menuntut suatu sikap penyerahan diri yang total, bukan hanya setengah-setengah. Kedua partner harus saling menyerahkan diri kepada yang lain tanpa perhitungan untung rugi bagi dirinya, tanpa pamrih, dalam bersama-sama membangun persatuan hidup. Membangun kebahagiaan keluarga dengan sumbangan yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat peranannya masing-masing sebagai suami atau istri. Demikianlah rangkuman pembelajaran kita. Nanti di rumah masing-masing silakan buat doa secara spontan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Join in the heavenly feast.